Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lain, yang semoga semua ini menjadi sarana bagi kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi besar, Sayyid waladi Adam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Dan tak lupa juga kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara dasar keimanan adalah keimanan akan adanya hari akhirat, yang mana terdapat banyak di dalam kitabullah maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tujuannya adalah supaya kita sadar dan selalu mengingat bahwasanya kehidupan ini akan ada akhirnya, bahwasanya dunia ini akan kita tinggalkan menuju kehidupan yang abadi.
Dan di antara hal tersebut adalah perjalanan di akhirat yang akan dimulai dari kebangkitan di mahsyar, kemudian terus berbagai perjalanan yang akan dilalui oleh manusia. Di sana ada suatu yang menjadikan kita perlu hati-hati di dalam kehidupan ini, bahwasanya di akhirat kelak ada timbangan, ada mizan, ada timbangan Allah Subhanahu wa taala yang begitu adil untuk melihat sejauh mana perbandingan antara kebaikan dan keburukan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Timbangan ini akan dilakukan kapan? Ia akan dilakukan setelah dihisab, setelah semua amal dihitung, dilihat, dicatat semuanya. Kemudian setelah itu akan ada timbangan. Timbangan yang akan melihat mana yang lebih banyak. Apakah yang lebih banyak amal ketaatan kita, ataukah sebaliknya yang lebih banyak amal keburukan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan kami akan menaruh timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan nanti pada hari kiamat, sehingga tidak ada seorang jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, karena adanya timbangan di dalam kehidupan akhirat, supaya kita juga cerdas di dalam kehidupan dunia ini, supaya benar-benar kita memilih, melihat apa yang kita akan lakukan, sehingga kelak di akhirat kita tidak menyesal kalau ternyata yang lebih berat adalah amal keburukan kita. Maka untuk kita jauhkan diri kita dari hal tersebut, maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan amalan ketaatan di dalam kehidupan dunia ini, yang menjadikan amal-amal kebaikan kita akan menjadi lebih berat dan lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal keburukan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan yang paling mendasar adanya timbangan ini? Bahwasanya tujuan yang paling mendasar adanya timbangan ini adalah untuk menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang maha kuasa, maha perkasa, maha mampu atas segala sesuatu, keadilan Allah tidak akan berlaku zalim kepada siapapun, sehingga kita sendiri akan melihat hasil dari jerih payah yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait tentang keimanan kita akan adanya timbangan ini. Yang pertama adalah al-ijtihadu fit ta'at wal musara'atu ilal khairat, yaitu hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Karena barang siapa yang banyak amal ketaatannya dan kebaikannya, maka sungguh ia akan selamat. Ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ia akan hidup dengan kehidupan yang puas, kehidupan yang dipenuhi dengan nikmat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang lebih berat amal ketaatannya, kebaikan-kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka sungguh ia berada di dalam kehidupan yang dia ridai, kehidupan yang puas. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan amal kebaikannya, lebih banyak kemaksiatannya, lebih banyak keburukannya,
fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, dia adalah api yang panas menyala. Yang kedua, kita harus berusaha mencari amalan walaupun ia ringan, namun ia berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang ringan secara perbuatan, mudah untuk dilakukan, namun ia bernilai berat di dalam timbangan Allah Azza wa Jal. Di antara contohnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang ia sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan pada lisan, mudah untuk diucapkan, namun ia berat di dalam timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, subhanallahil azim, yaitu maha suci Allah yang maha agung. Maka kalimat-kalimat seperti ini, kalimat-kalimat zikir para jemaah yang dirahmati Allah, adalah kalimat yang ringan diucapkan di lisan, namun ia akan berat di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga, bahwasanya yang ditimbang dari amalan seseorang, ada yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang catatan amalnya, dan ada juga yang ditimbang orangnya. Maka karena timbangan tersebut ada yang akan ditimbang orangnya, hendaknya kita berusaha nikmat badan, nikmat fisik yang Allah berikan kepada kita, gunakan semuanya di dalam ketaatan kepada Allah. Gunakan mata di dalam ketaatan kepada Allah, telinga, lisan, kaki, tangan, semuanya gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, dengan harapan kalau kita yang ditimbang, maka ia akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki yang besar dan gemuk, namun ia tidak memiliki berat walaupun sebesar sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk. Begitu ringan, padahal badannya besar, badannya gemuk, namun ia tidak memiliki bobot di dalam timbangan Allah, karena nikmat kesehatan dan beratnya badan yang Allah berikan kepadanya tidak digunakan di dalam ketaatan kepada Allah. Namun sebaliknya, lihatlah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika ia naik ke suatu tempat, kemudian datang angin yang bertiup sehingga tersingkaplah betisnya. Kemudian orang-orang tertawa melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Para sahabat tertawa melihat hal tersebut. Maka Nabi bertanya kepada mereka, apa yang menjadikan kalian tertawa? Mereka mengatakan, min khafifi saqaihi ya Rasulullah, kami ketawa karena melihat begitu mungil, begitu kecil betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Namun apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya betisnya walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Betis
Kedua betis Ibnu Mas'ud yang kecil tersebut, demi Allah, ia lebih berat nanti di dalam timbangan Allah dari gunung Uhud. Karena apa? Karena ia gunakan badan, ia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah. Berapa banyak kita melihat orang yang memiliki kaki yang kurang, fisik yang lemah, namun ia terdepan di dalam memenuhi panggilan Allah. Sebaliknya banyak dari kita memiliki kekuatan fisik, kebugaran, kesehatan, namun kita tidak pernah kelihatan di dalam rumah Allah, tidak pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, kita pura-pura tidak dengar, kita sibuk dengan dunia kita. Maka ini sebagai sebuah gambaran orang-orang yang kelak pada hari kiamat akan menyesal ia tidak memiliki bobot di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang keempat, para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha menjaga amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai ia batal, jangan sampai ia hilang, jangan sampai ketaatan yang kita lakukan akan sirna nanti pada hari kiamat, akan diambil oleh orang. Maka begitu juga, jagalah lisan kita, jangan sampai kita mengumpat, menggibah, mencela, membicarakan orang, menzalimi orang, menyakiti orang. Jangan sampai. Kita khawatir kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat, yang ia datang dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, namun ketika ia di persidangan Allah, ternyata ia telah menggibah ini, telah menzalimi ini, telah memukul orang, telah melakukan ini dan ini, sehingga kebaikan-kebaikannya diambil oleh orang yang telah ia zalimi. Ketika kebaikan-kebaikannya habis, maka dosa-dosa orang dipikulkan kepadanya. Maka ini adalah orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para jemaah yang dirahmati Allah, karena Allah Maha Adil akan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, la yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak akan ada yang tertinggal dari amal yang kita lakukan, sekecil apapun dari kebaikan kita akan temukan. Begitu juga sekecil apapun dari keburukan kita akan temukan. Supaya kita hati-hati dalam kehidupan ini, dengan harapan semoga amal ketaatan kita berat nanti di hadapan Allah. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Itu dia, para jemaah dirahmati Allah, di antara rentetan perjalanan di dalam kehidupan akhirat, yaitu kita beriman akan adanya mizan, akan adanya timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan akan keadilan Allah. Hingga di dalam kehidupan yang singkat ini, supaya kita benar-benar hati-hati, benar-benar memilih dan memilah amal apa yang akan kita lakukan. Berusahalah dengan semaksimal mungkin. Setiap langkah nafas yang kita lakukan, semuanya kita berusaha adalah amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah. Dan juga kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Salli 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.